Selamat datang di Soju Podcast. Bre. Kali ini kita bahas-bahas tentang apa ya? Kayak pengalaman kita. Pengalaman pribadi. Ya, di kayak pertemanan yang unik. Ya. Ya, yang mana kan pertemanan itu kan nggak tahu waktu di kuliah atau waktu sekolah ya kan. Waktu SD. Karena kita punya teman yang beda daripada yang lain. Iya. Yang kayak di handphone tuh brightness handphonenya ada yang ke kiri kali, atau yang ke kanan kali kan. Gelap atau terang, ya kan. Langsung aja siapa? Kita undang nih. Oh boleh. Langsung. Siapa dia? Jet Li. Oke. Yoks. Bintang tamunya. Bukan ini bintang tamunya. Ini bintang tamunya. Bang Jeb, sehat Bang Jeb. Oke, Bang. Udah berapa kali kita ya? Oh iya. Tadi udah kesana. Iya. Ambil minum Bang. Iya, santai. Minum rokok. Iya, santai. Bebas. Bisa Bang minum kayak gini kan Bang? Bisa. 0%. 0%. 0%. Oh iya, kita kasih tahu nih 0% nih. Kebalik dulu. 0%. Bang, apa sih Bang kesibukan sekarang Bang? Kesibukan aku. Dia gagok satu loh. Kok gagok nih? Kesibukan aku masih sana sini aja nya. Lanjutan gak aku udah itu aja nya. Kerjaan apa? Apa? Kerjaan apa? Kebetulan di DO sawit. Oh, dia usah. Dan drop out tadi. Bukan, itu kuliah, itu di kuliah. Saya kuliah aku kan emang drop out juga. Sekalian. Sama Bang. Teman. Kok 2 kali ya, Bin ya? Kedua kali Bang. 2 kali. 2 kali sukses Bang. Biasanya orang DO kan sukses Bang. Biasanya. Aku enggak DO, malah aku pemutihan. Pemutihan. Enggak DO, cuman aku disuruh lanjut dari awal lagi. Mau disuruh ulang gitu ya Bang. 6 semester misalnya kan. 6 semester 1 sampai 5 bagus aku. Nah, semester 6 nih enggak masuk terus aku. Pas ujiannya baru masuk. Ya dulu enggak bisa ujian kan. Disuruh ulang dari semester 1, enggak DO tapi pemutihan. Bahasa ya. Jadi enggak lanjut lagi tuh. Kalau mau lanjut bisa. Tapi bisa, masih bisa. Kalau Mau enggak Bang? Enggak guna. Ngapa enggak mau Bang? Ngapa enggak mau Bang? Tidak bisa loh aku belajar nih lagi ya. Enggak masuk info aku kepala aku. Enggak masuk karena circle pertemanan atau gimana Bang? Bukan, mungkin aku lebih ke praktek aja langsung lah daripada Langsung lapangan, langsung terjun ya. dasarnya juga orang enggak bisa dikasih tahu ya. Kayak mana pun. Yang benar enggak bisa dikasih tahu Bang? Kalau masih masuk akal bisa dikasih tahu, cuman kalau udah enggak masuk akal, berdebat lah tuh paling ujung-ujungnya. Bang, boleh nggak share tentang kayak pengalaman abang kuliah di Malaysia? Itu di Malaysia di mana Bang? Kampus apa Bang? APU, Asia Pacific University aku. Asia Pacific University. Ya, di Jurusan? Business Management. Business Management. Ya. Manajemen bisnis kalau Indonesia. Iya sih, nggak tahu. Itu teman-teman situ ada yang pribumi nggak Bang? Rata-rata kebanyakan malah aku lebih berkawan sama yang di luar aku lah, gitu. Luar genre ya. Iya, di luar. Pribumi orang Malaysia kan Bang? Orang lokal sana. Orang lokal sana ya. Campur lah, mau dari India, mau apa, semua campur aja lah. Berarti termasuk oke lah bahasa Inggris Bang? Bahasa Inggris di sana juga terpakai ya, campur-campur Indonesia juga. Karena belum pernah nih ke Malaysia. Oh, belum pernah. Ya kan bahasanya bahasa Melayu kan banyak. Bahasanya pun Melayu, campur-campur dikit. Minang ada enggak Bang bahasa? Minang nggak ada. Minang nggak ada. Baru ketemuan dari orang Malaysia sama orang India gitu. Minang kuliah situ mungkin ya. Tapi Bang kalau boleh tahu Bang, kenapa Bang malah berteman sama orang pribumi? Bawaannya kayak gitu ya, kayak aku satu kelas sampai 6 SD kemarin di mana? Kalam Kudus di bawah sini. Oh iya. Oke. SMP 1 sampai SMP 2 beberapa itu di Dharma Yuda. Dharma Yuda mana Bang? Dharma Yuda yang aku alumni pertama, Dharma Yuda yang di Soekarno. Oh, yang sekarang jadi SD kan. Itu kena apa tuh? Kena solo sama gak aku tau lah, gak zaman sekarang. Kumpul sama gak lain. Weh pantai anakku kuliah di Malaysia. Baru mulai bicara. Enggak apa-apa. Tapi oke. Ini yang kamu ngomong. Anakku kuliah Malaysia. Nah, paksa juga ikut Malaysia. Gak tau lah anak cowok ditinggalin orang tua zaman-zaman dulu kan rasanya aduh kayak gak tega kan. Iya. Masalahnya aku 2 bersaudara, adikku yang cewek itu 5 SD udah asrama di Malaysia. Dia minta sendiri malah. Sedangkan aku
satu sisi juga nggak tega ninggalin orang tua kan. Nangis ujungnya udahlah kok pergi lah ke Singapura aku pertama. Di Singapura. Ya. Oke. Ikut tes pemerintah. Tes pemerintah kok. Itu dari 33.000 anak yang lulus cuma 200. Oke. Nah, kan 33.000 yang lulus cuma 200. Itu termasuk Abang 200 itu? Pantai enggak lah masuk aku. Enggak mungkin ya. Udah cerita Abang kayak emang masuk loh. Masuk. Cerita Abang masuk. dibangun. Iya. Terus Bang? 200 ya. Kan ya dulu susah juga kan. 10%-nya Enggak sampai malah. sampai ya, Nah, 8% gitu lah. karena enak kalau masuk pemerintah itu, cuman pintarnya harus pintar kali lah kita. Orang 200 dari 33.000 bayangkan aja lah Jal. Pemerintah kan bang? Nah pemerintah mah Singapura. terus aku 90% ke atas nilainya. Iya. Banyak juga saingan ya. Iya. 6 bulan tuh persiapan untuk ujian. 6 bulan stay di salah satu rumah Galian tuh penjaga kita lah. Di sana orang Indonesia juga. 6 bulan belajar, kuliah, tes nggak lulus ya udahlah. Nah nggak lulus itu ada pertimbangan untuk aku balik ke Dharma Yuda. Cuman ya omongan-omongannya ke teman, aku kayak kuliah luar nih gini gono. Nggak mungkin balik lagi lah kita. Lucu aja. Udah dari Singapura ceritanya Bang ya. Masuklah aku ke kuliah satu lagi yang namanya KTJ. KTJ Bang? College Tuanku Jafar di Malaysia. Ya, tuanku. Mau masuk di situ itu ada waiting list-nya. Waiting list-nya. Ngantri gitu. Ngantri. Dan ngantrinya itu aku sampai setahun. Nah, Setahun Bang? setahun aku ngantri. Iya. Dan nggak mungkin aku nggak isi kegiatan di setahun waktu kosong itu kan. Balik Indonesia lagi pun nggak mungkin. Jadi aku ke kuliah di dekat Genting namanya. Iya. Kuliah asrama untuk khusus agama Muslim. Tapi aku masuk aja, diperbolehkan. Oke. Masuk aja. Ya udah mulai asrama, belajar sana belajar sini, ikut keagamaannya juga. Iya. Oh iya Bang, sempat Ada. ikut keagamaan Bang? Karena ada sekolah agama sih, aku mau nggak mau harus ikut masuk. Terpaksa tuh gimana? Bukan terpaksa lah, ya kalau ngomong terpaksa nggak enak lah. Ikut, kita harus ikut mempelajari juga. Cuman ada hal-hal yang mungkin nggak harus dikatakan, nggak harus katakan gitu kan. Benar. Ya situ terbuka pemikiran aku soal ya yang bahasa friendship kan, pertemanan kan, gini gono. Berarti nggak cuma dari situ. Ya dari situ baru terbuka. Kita bang selama setahun itu di kayak asrama gitu. Iya, asrama. Kayak pesantren gitu bang. Bahasanya bisa seperti itulah. Satu kamar 4 orang, 3 orang. Sholat campur tuh gitu. Campur, mereka sholat. Itu teman Abang Muslim semua nih? Ya, kan sekolah Muslim. Misalnya subuh dibangunin juga bang, sholat itu. Ya, Bangunin, cuman ya nggak ikut aku gitu, lanjut tidur aja gitu. Gue selesai di luar. Nah, kalau itu nggak boleh. Nggak boleh juga. Kabur dari daerah situ juga nggak boleh. Itu betul-betul jauh dari kota. Dia di atas bukit soalnya. Oh, dekat Genting dia. Dekat Genting, jauh kali dari pusat. Kita juga nggak boleh keluar. Itu pun di hari Sabtu dan Minggu. Iya sama kayak pesantren di sini Sabtu Minggu. Sabtu Minggu baru boleh apa? Balik. Tapi selalu tergantung kita juga lah. Mau bekawannya sama siapa. Aku masuk asrama tuh langsung dekatnya sama senior aku gitu. Nggak ada yang dekat sama lettingan aku. Oh. Iya kan. Kenapa lebih milih senior Bang? Iya, kita juga anak baru sih tuh, nggak ngerti apa-apa. Pasti ada yang kayak apa bahasa OSIS lah di sini ya. Ada kubu-kubunya gitu kan. Oke. Aku mendekati kubu yang lebih paham daerah situ gitu. Yang udah lama. Warga lokalnya. Warga lokalnya. Warga lokalnya ya. Tapi kalau boleh tahu Bang, jujur aku penasaran Bang. Bahkan aku baru tahu nih Abang ternyata sempat di sekolah di tempat Muslim kayak gitu. Iya. Itu kan pasti beradaptasi dong Bang. Ya udah pastilah. Mau nggak mau kan aku harus beradaptasi. Kayak sempat gak sih Bang risih gitu Bang kayak aduh. Enggak lah, disitulah namanya kena kebebasan sekali. Oh gini, dulu kan nangis-nangis aku nggak mau keluar dari, nggak mau ninggalin orang tua kan. Pas keluar nih, balik ada sisi positifnya juga, enak juga gitu. Teman baru. Iya. Cuman ya baru setahun 2 tahun saya tuh kadang tiap tidur keingat orang tua. Kadang Pasti dong. susah juga, homesick. Iya. HP nggak boleh pegang pula di situ. Ini pesantren kali ya, pesantren kali ya. Dia nggak pegang HP juga. Ya HP laptop di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Puasa, misal bulan puasa itu. Dari cara doa kan makan tuh kami pasti doanya sama-sama semua. Ya. Kita nunggu sampai semua dari situ baru kita makan sama-sama gitu. Dari segitu juga. Tapi ada juga yang kayak abang, teman abang gitu, segenre gitu ada nggak? Nggak ada. Aku di situ tuh
sendiri aja. Mungkin ada satu tapi muslim juga, tapi di Jakarta, orang Indonesia. Itu cuma satu. Oh, gokil loh ya, asli. Iya, minoritas. Iya. Sama mayoritas gitu loh. Asli bang, gokil. Ya, sendiri gitu loh. Tapi jadi belajar culture baru ya. Cuman dibilang hidup mandiri nggak mandiri kali lah ya. Kita juga cuci baju tinggal laundry gini kok, nggak repot kali gitu. Cuman jauh dari orang tua aja kesannya, itu aja. Tapi keren sih, kayak ya sama aja sama kayak pesantren sih sama. Tapi selama bang kuliah di sana pernah sempat ngalamin hidup keras nggak sih bang? Yang kayak harus di save nih duit nih untuk buat makan besok. Atau dalam pertemanan juga. Yes. Untuk dari segi yang Ijal sebutkan tadi kayaknya enggak lah. Soalnya asrama situ ya dibilang jauh lebih bagus lah daripada di mana-mana gitu kan. Dari segi ATM kita nggak bawa ATM Malaysia dengan status pelajar. Nah di asrama pun ada mesin ATM gitu. Tinggal tarik duit aja. Jadi telepon gaek. Nah, cuma sekedar minta duit aja. Nah, itulah anak-anak pantai zaman sekarang tuh kayak gitu. Duit habis nih, kirim dong. Bulan habis ya. Boleh kali. Bang, sorry bang, keringetan. Gak ada kipas angin. Iya. Gak ada kipas angin. Santai bang ya. Aku dari main badminton juga tadi. badminton bang. Sore. Oh, oke. Sekarang yang berapa nih bang? Iya. Kalau masalah pertemanan di sana gimana bang? Beda nggak sama di Indonesia? Ya. Kalau mungkin dari yang kita lihat kayak apa ya? Mungkin sekolah luar negeri ada ya mungkin nggak jauh beda lah dari sini. Orang mikirnya kan kayak ada yang geng-geng ini, geng itu. Sebenarnya enggak. Mungkin geng yang ini susah berkawan sama geng lain, itu aja sebenarnya. Nggak ada yang jelek-jelek ya, kasus bully itu jarang sih. Ada sih ada, cuman jarang sekali. Mending kita kok saya ikut campur gitu kan. Karena asrama aku tuh kelasnya tuh cuma dari segi seni olahraga. Karena asrama aku tinggal di KTJ ini dia ada 7 rumah. Oke. 7 asrama yang dinamain dari anak-anak yang punya sekolah itu. Dia punya 7 anak dan jadi 4 asrama cowok, 3 asrama cewek. Nah, seni olahraga situ emang saling beradu gitu, rumah ini sama rumah ini dari segi basket, bola. Lebih ke di sportnya apa ya? Gengsi-gengsian ya. Gengsian ya, adu-aduan ya. Nggak ada kayak CB-CB tuh, cari burung. Ada. Terus malam-malam di apartemen, lihat di apart tuh kan. Ini pantek kok. Itu belum tuh. Belum ya. Masih kalem dulu. Masih kalem. Itu belum. SMA. Soalnya adu hebat di situ tuh, hebat medal olahraga yang kita dapatkan. Di sport tadi ya. Iya, prestasinya lebih banyak di situ daripada pembelajaran gitu. Tapi lebih madang nggak bang? Mau tahu gara itu? Bilang madang enggak sih, mau madas apa? Kita di negara orang. Enggak lah di luar dalam negeri aja, di luar kota. Negara orang pula macam-macam. Udah lah. Apalagi perlakuan untuk minoritas mayoritas di sana juga nggak bisa dibilang dibanding jauh sama di Indonesia gitu. Oh beda juga ya. Tetap ya lebih kurang 11-12 lah. 11-12. Mungkin status kita juga bukan orang situ, ya wajar juga kan kadang-kadang di stop polisi untuk menunjukkan data diri, paspor. Di sini tuh ngapain gitu. Orang gelap atau belajar. Banyak yang kayak gitu tuh. TKW kali ya. TKI. Tapi kan abang sekolah waktu SMP di Kalam Kudus. SD, SMP di Dharma Yuda itu. Kan ibaratnya sama-sama inilah ya bang ya. Kebanyakan kan dari dari genre abang lah ya, genre abang gitu ya. Terus kalau boleh tahu kan sampai kayak kan kita ibaratnya udah sampai duduk bareng kayak gini gitu, temen gitu. Awalnya kenapa tuh bang? Ada atau karena di Malaysia, apa karena cari teman di sini gitu atau gimana gitu? Mungkin otak aku kebuka soal pertemanan yang lebih luas. Pengertian pertemanan kan nggak sebatas itu aja, lebih luas dari itu sebenarnya. Itu terbuka pas aku di SMA untuk sekedar dari kelas Dharma Yuda sampai Kalam Kudus itu ya sama siapa-siapa aja ya, berteman biasa lah. Kalau selek paling bacok-bacok dikit, pukul-pukul ini dikit, tapi nggak ada aksi ya gitu ya, wajar lah kayak kita dulu kan. Terus sekarang ya lebih milih untuk
ya mending nggak usah ribut lah kalau bisa diomongin baik-baik, itu aja sih. Mau di jalan mau dimanapun. Karena posisi aku mengatakan ini aku tidak termasuk bagian dari mayoritas, aku minoritas. Dan ya betul ya. Iya betul benar. Dan hukum yang tidak tertulis, bukan hukum sih bahasa, peraturan yang terbentuk dan tidak tertulis itu seperti itu gitu. Misalnya kita belantak di jalan, aku minoritas, padahal kita nggak ada salah gitu. Kita belantak karena mungkin menghindari motor yang lawan arus misalnya. Ya masa-masa di situ yang nggak tahu dan ikut-ikut sok tahu, ngenainnya pasti siapa? Pasti minoritas gitu. Aku nggak ngomongin perbedaan ya. Cuman itu yang aku rasakan sebagai minoritas. Cuman aku nggak bermasalah itu karena aku paham ini yang terjadi kalau emang seperti itu. Paling kita bawa sabar aja lah, nggak usah gimana kali. Tapi ada kayak sama kayak abang juga, kita punya temen waktu SMA, ya bocor-bocor juga gitu loh ya, makanya kalau ya asik juga gitu orangnya, dia ya kita bilang Cina lah gitu kan ya. Ya tetap main juga sama kita bareng, ngecok bareng, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tergantung pribadi ya kan. Sama terus. Iya. Sebenarnya nggak ada beda. Antara salah satu aja nggak gengsi untuk buka jalan gitu. Coba antara mayoritas sama mayoritas. Salah satu aja ketemu, ajak ngobrol. Pasti berteman juga sebenarnya. Iya. Kita banyak menilai orang tuh kan dari sebatas menghakimi dari luar ajanya, ngejudge sajanya. Covernya doang. Tapi kan pas ketemu kalau emang bagus ya bagus, kalau cocok aja ya kan. Kalau nggak cocok ya udah, nggak usah. Kalau nggak cocok, tiba-tiba ketemu yang nggak cocok, jangan sampai begini nih. Banyak kamera saya kayak ini nih. Jangan. Kan ibaratnya cuma satu orang, nggak semuanya sama. Iya. Kita nggak boleh ambil kesimpulan satu persatu gitu. Harus berapa contoh kan. Benar, emang kayak gitu. Tapi bang, ada nggak sih pernah ngerasain kayak kita tahu nih bang, sorry kata nih bang ya, kita santai nih bang ya. Kan tahu tuh santai. Tahu, cuma aku ragu nih bang. Buat di kamera. Yes. Ya. Jangan baper yang nonton ya kan. Jangan baper please, jangan baper ya. Soal udah satu duduk ya kan, berarti main bareng gitu ceritanya. Tapi emang bener bang, kayak Chinese ini bang, perkubuan pertemanannya. Ada yang seperti itu. Iya. Ada yang seperti itu dan nggak bisa kita salahkan gitu. Aku sebagai minoritas loh berkata nih. Iya. Ada kawan aku yang berkubu seperti itu dan aku juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mereka seperti itu kenapa? Karena mungkin banyak faktor lah. Mungkin soal sisi background mereka yang sudah berada yang nggak usah mikirin jangka panjang. Atau mereka mungkin kerja kantoran pagi sampai sore di kantor. Di situ pula satu kantor, ya malamnya jumpa lagi ya untuk main game gitu kan. Kita nggak bisa salahkan cara nongkrong mereka. Karena hobi mereka mungkin beda juga sama kita, kayak orang kayak kita kan Apa kali ya? lebih ke gimana ya, lebih ke down to earth. Iya, Ada apa orang aja juga, lah ya, misalnya dari background gitu beda, kan. Nah. apa yang mereka suka. Dan ya kayak kita juga sebenarnya nggak ada yang beda gitu kan. Kalau misalnya aku lihat pun kayak misalnya mau main Chinese gitu kan, kalau misalnya dia udah sering main sama kita pun dia lebih ke kita, Ya udah kayak biasa. kayak biasa aja gitu. Dia pun misalnya ngajak kawan-kawan dia enak aja. Mainnya gitu. juga. Karena mereka ya karena ada mayoritas dan minoritas perspektif tadi, mayoritas minoritas tuh lah. Perspektif udah kebentuk dari awal. Iya. Kalau nggak tertulis di buku gitu. Iya. Ya. Sama mau Cina, mau Minang, mau Apapun itu sukunya. Iya, apapun itu sukunya tetap Indonesia aja tuh ya kan. Indonesia juga di KTP Indonesia Cina nggak ada. Dari Minang Jawa Ya, pun nggak ada. Indonesia Minang nggak ada tetap. Kita juga nggak tahu kita butuh bantuan mereka kadang. Mereka mungkin kerja di bagian apa, misalnya contoh imigrasi orang Cina pula. Eropa mau bawa paspor bisa cari mereka, nggak tahu. Ada aja. Kalau emang jangan niatan kita berkawan sama yang di luar kita tahu pemikiran seperti itu, berharapnya seperti itu jangan. Kalau emang zong ya udah jadi kawan biasa aja. Iya benar. Ya kalau bisa saling bantu ya nggak salah gitu. Nah itu dia, saling bantu tadi. Asal perangai siapapun itu mayoritas minoritas kalau baru kena kayak binatang kadang lupa kata terima kasih atau apa, itu susah ya loh. Tapi yang aku pribadi tahu Bang Jepri ini, yang ku tahu Bang ya, Abang lebih banyak berteman sama pribumi. Ya mungkin aku bentuk ada seperti itu Jang. Karena jarang, aku juga punya teman Chinese Bang, cuma jarang kayak Abang gitu. Iya.
Ya jarang, bukan berarti kan cuma aku satu dunia ini. Ya, Yang tahu. Yang tahu. Yang kita tahu. Iya, gitu lah. ada juga di luar sana. Kita bentuknya dari pas abang belajar pas selama di SMA tuh ya bang ya. Iya, lebih kebuka lah. Kebuka. Lebih karena zaman dulu apalagi yang namanya kena kebebasan ya. Karena kan orang ini lagi berebut ya. Kalau bisa anakku kuliah di luar negeri, kalau bisa anakku luar negeri. Coba aku tanya apa sih? Ya kasarnya hebatnya. Iya. Maksud aku pembelajaran di sana juga nggak beda jauh sama sini. Ijazah juga sama kok, nggak ada gimana kali. Ujung-ujungnya kita mau keluar kuliah sampai daerah mana, ujungnya balik Indonesia juga karena ada kerjaan orang tua kita gitu. Nah, Ujungnya tergantung orang tua juga. aku kena itu pas pengertian kebebasan nih ya. Ditanya di telepon sama kayak aku di mana, padahal sekedar nanya kabar. Cuman aku langsung kayak ya dibilang emosi enggak, cuman kadang risih, padahal orang tua sendiri gitu. Ya kan tandanya care bang. Betul, tapi aku risih karena aku terlalu sering sama kawan aku yang di Malaysia. Karena mereka yang ada di Malaysia setiap hari sama aku, sedangkan orang tua pun jauh gitu. Tapi apapun itu namanya orang tua. Mereka nanya aja aku risih, aduh nggak usah telepon. Padahal lagi dia minta duit, oh manisnya setengah mati. Kan mantap aja tuh. Minta duit, boleh kirim kan gitu. Tapi tanya kabarnya sehat atau enggak, kita risih setengah mati itu enggak boleh sebenarnya. Salah sih bang ya. Salah. Nah aku belajar dari situ. Dia pada bilang kau janganlah sering-sering sama kawan kau. Padahal kita nggak tahu, mungkin dia ada orang tua kita sendiri ada melakukan usaha pengupayaan untuk ngecek siapa kawan-kawan kita sebenarnya backgroundnya betul atau enggak. Dia kasih tahu, namanya berarti orang tua enggak jarang lah meleset ya. Kalau ini enggak bagus, rupanya 2 tahun kemudian emang enggak beres orangnya. Coba aku dengar dari dulu gitu kan. Karena ibarat kata orang tua tuh dulu makan garam bang, daripada kita bang. Pengalaman mereka lebih. Mungkin ada beberapa faktor yang mereka emang kalah dari kita dari segi teknologi lah mungkin. Teknologi atau yang lain-lain. Cuman yang pada umumnya apa mereka tahu ya kalau bisa didengar lah. Pengalaman orang. Iya. Restu mereka tuh ya nomor 1 lah aku bilang gitu. Nah, emang kayak gitu. Emang bener. Ya aku udah ambil hak paten quotes orang ya, cuman emang seperti ini yang aku rasakan gitu. emang sama gitu. Restu orang tua itu paling penting, ya kan? Orang tua paling penting. Mau gimana pun. Tapi bang, ini bang, om bisa bahasa Cina? Bahasa Mandarin? Dikit enggak usah aku tanya itu aku pantek. Ini Hauma. Aku bahasanya bukan Mandarin aku nggak bisa, cuman bahasa daerah bawaan dari, kan aku lahir tebing tinggi ya. Tebing tinggi di mana sih bang? Dekat tebing deh. Tinggi dia. Di bawah Medan kayak rasa aku juga kurang tahu di bawah Medan ya. Itu bahasa daerah Hokkien. Nah itu aku bisa nggak mahir, cuman ya bisa dikit lah, bisa dengar, ngerti. Berarti bukan ini salah nih. Ini salah nih. Internasional. Iya. Iya. Kalau apa bang bahasa Arab kan mau belajar. Malah bahasa Arab. Iya. Mana tahu kan? Iya. Bukan bahasa Arab tuh sama Melayu sama kan? Beda. Tulisan Arab tuh yang Beda. Itu Arab Melayu, beda ya? Oh enggak, aku enggak ada belajar itu. Dia enggak sedalam itu. Dia enggak sedalam itu. Belajar juga. Kami nggak ngerti juga mas. Iya. Makanya nanya. Atau lebih tahu pada kami. Iya. Kacau ada yang ngerti kan? Itu kacau tuh kita. Kacau tuh. Nih bang, kalau boleh tahu nih bang, apa benar bang? Ketika orang Chinese ini sudah pakai tato itu tandanya sudah sukses. Anda siapa yang bilang kayak gitu? Bertanya. Oh, oke. Aku ambil emosi soalnya. Ya. Nggak ada loh kayak itu. Kayaknya nggak ada lah. Aku nggak pernah dengar kayak itu soalnya. Aku pribadi tato kebanyakan main-main Jal. Nggak ada gimana. Enggak, salah satu contoh yang ditantang kawan aku. Tantang. Tantang. Oke, berarti kita cek satu tato Iya, ya. Boleh nggak bang cerita dari tato ini Itu dulu apa bang? tuh bang? Nah, ini tato serigala. Oh, serigala kebalik ya? Ibarat ya aku ketemu Ijal lah, kita kawan di Malaysia sering nge-club lah gitu ya. Lagi-lagi mabuk-mabuknya. Kalau laki besok kita buat tato sama lah gitu. Brothers katanya. Ya kita lagi mabuk kan bawaannya sikat lah gue bilang. Besok pas sadar mikir 2 kali kan, cuman udahlah tato aja enggak masalah lah. Ya buat ya udah gitu aja. Enggak banyak arti Jal. Aku bayangkan ciplak dari Google. Oh, bukan biasanya ada yang buat tato karena apa namanya? Punya pengalaman Histori pribadi, histori masing-masing gitu bang. Betul.
ada aku juga kedengar banyak orang yang tato berserak itu pasti ada apa bahasa kiblatnya gitu. Dari semua tato tuh tanpa dia sadari itu pasti ada satu simbol yang rupanya nggak cuma satu, mungkin ada 3-4 tanpa dia sadari. Mungkin gambar elang, mungkin elang ada artinya lah gitu, kita nggak tahu apa gitu, tanpa dia sadari gitu. Main-main semua, nggak ada arti. Ini berapa nih, Bang? Abang kan laki-laki nih bang. Hamtaro. Hamster. Kenapa hamster bang? Kenapa bang mau tatoin hamster? Aku lihat di story orang di Bali kan, tato bagus, aku jiplak besok ya. Oh, karena bagus. Karena bagus. Oke nih. Buat juga lah. Bukan juga lah gitu kan. Nggak ada yang kayak binatang lain gitu, Nggak- Bang. nggak ada. Tikus. Nggak ada. Karena tato untuk versi kecil hamster itu kan bagus pikir aku kan, karena aku tatonya nggak ada yang besar, kecil-kecilnya cuman berserak. Emang nggak besar tapi selalu menunjukkan bang. Ya karena aku taruh di tangan gitu. Maksud aku yang ini. Jelas kan udah pasti gitu ya. Ini kan kalau tahu, cuman aku stall lagi. Ini kan bukan berarti aku menunjukkan kekristenan aku sebenarnya. Jadi Ada satu music videonya G-Dragon, Oke. Big Bang. oke ya. Dia music video solo. Judul MV-nya tuh Crooked. Ada behind the scene, bukan behind the scene. Videonya tuh menunjukkan tato salib dia tuh besarnya minta ampun. Dari sini sampai sini atau sampai bawah. Aku lihat ini boleh juga ya. Kalau ditanya bisa bilang menunjukkan aku Kristen. Sebenarnya enggak. Cuma itu bisa mengartikan dua sisi gitu kan. Pas aku tengok behind the scene ya, pembuatan music video itu nggak asli, cuman plaster hitam. Sedangkan itu udah aku buat. Abang baru sadar ya itu. Jadi sini. Aku buat besok aku tengok behind the scene itu udah asli plaster hitam. Besar ini kan. Dari hati ini nggak ada niatan aku menunjukkan aku Kristenan. Kebetulannya lambangnya seperti itu, gitu aja. Keren sih. Nggak ada keren-keren. Iya. Yang punya tato nggak bilang keren. Kau Kita bilang- yang nilai. Oh, oke siap. Kalau dia keren bang. Tato nih bang. Iya bang. Kami rencananya mau buat tato juga. Abis podcast buat tato. Iya. Challenge. Betul, Jadi ya? enggak. Laki-laki kan. Habis ini sikat. Gambar apa? Tapi, Bintang enggak? tapi bang jujur bang ya, balik ke masalah tato nih bang ya. Karena bang bilang bukan menunjukkan berarti kekristenan, keagamaan abang nih. Udah sama sekali. Tapi setiap kita jumpa abang selalu pakai kemeja bang, dan terbuka terus. Karena itulah, aku ngeliatnya tato ngapain tutupin sih. Ya maksud aku, ya kita buat tato nggak mungkin kita tutupin kan. Mungkin ada orang yang pengen buat tato dan itu harus tutupin karena apa? Bidang pekerja dia banyak ketemu orang. Nah, mungkin dinilai orang ketatuan nanti nggak mau kerjaan, stigma seperti itu. Orang bertato selalu dilihat jelek, sebenarnya tidak. Seni sebenarnya. Boleh Ya seni, Bang. kalau ngomong secara logika ya seni, cuman ya balik lagi lah orang-orang punya pendapat mereka masing-masing. Selama mereka nggak ngomong depan muka kita ya udahlah. Stigma tato itu kayak kriminal, Iya. preman-preman. Itu wajar tuh. Nggak mungkin aku jalan di jalan orang ngeliatin kayak gini terus aku maki dia, nggak mungkin. Karena aku paham gitu. Itu wajar orang seperti itu. Kapan pertama kali buat tato berarti di apa, Bang? Yang serigala itu ya? Malaysia Pas aku setelah keluar dari asrama yang untuk agama muslim itu di Genting, pindah ke TJ. Minggu pertama kita bisa ke mall kan Sabtu Minggu kan. Nah, itu aku langsung buat. Yang ini. Yang di sini, ada di sini bawah sini ada. Oh masih ditutupin ya? Iya. Masih dalam baju ya? Jadi seminggu sekali buat satu, tapi yang tutup gitu. Masih dalam ya bang ya? Ya, Kan bukan buat tato tuh mahal bang. enggak aja. Untuk rate karena aku tinggal di Malaysia dan kuliah di sana, untuk pengeluaran biaya sih dibilang kalau dikit-dikit kita kalikan Rp3.000, dikit-dikit kali 3.000 ya mahal gitu kan. Cuman ya masih sepadan di Oke sana. lah ya, masih oke lah, oke. Kapan pakai tato jadi Ben? besok gimana? Boleh. Kau Hari pulang kerja nggak? pulang kerja lah. Iya boleh. Udah sini lah. Aku di punggung. Udah mana Ben? Aku udah di atas pantatnya. Biar gampang maksudnya kan? Iya. Di pas enggak. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa, hak orang. Iya. Misal kau lagi berenang kan, wih, Di belakang kan. Anjing. lihat orang bertato abang ini tangan. Apa juga buat Aku pantat kalau juga. jujur, aku emang pengen buat tato. Iya. Tapi ya masih ada takut lah sama orang tua. Itu wajar tuh udah pasti. Oh iya bang, ngomong-ngomong ini bang tato bang. Abang izin dulu nggak sama orang tua? Kalau untuk pertama enggak, aku buat dulu kena marah belakangan.
Karena aku buat tuh selalu mentargetkan sebelum Imlek. Karena Imlek ada di Chinese, di minoritas di Cina itu kan harus saling memaafkan ibaratnya. Ya aku buat dulu sebelum itu, pas balik ya dimaafin. Nanti kita buatnya pas mau puasa. Pas puasa kan, Ya. pas puasa kan, malam Pas puasa, takbiran. puasa, Malam takbiran. Jangan malam takbiran juga lah. Ide ini. Seminggu belum lebaran kan. Jangan malam takbiran tuh paling fix tuh. Besoknya udah Idul Fitri. Iya, Ben. Gambar ketupat. Iya. Kayaknya podcastnya aku kayak lebih mengajarkan orang buat yang jelek ya. Enggak. Cuma aku tato tuh nggak jelek bang. Iya, Nggak aku jelek. sebenarnya seni bang, sumpah suka. Ya, memang. Tapi sekarang Tapi iya, jujur aja kalau boleh di agama kita Bang itu tato. sumpah iya. Tapi ya kalau kalian kayak itu boleh, cuman kalian harus paham ya. Sesuatu yang nggak ada di edukasi Indonesia nih ya, yang seperti tadi kita bilang gitu, kita bahas. Orang-orang menilai itu kan masih kayak kriminal. Nah mungkin berapa penduduk di Pekanbaru ini kita kasih tahu semua tato itu seni. Mereka tahu pun ada yang membeli untuk nggak tahu kan, bodo amat. Stigma. Iya, susah. Pas udah banyak kayak gini tato Bang kena marah nggak sama orang tua? Baru kena marah. Enggak, Ketahuan. mereka juga ya udahlah, udah mau kecewa apa lagi, barang ini permanen gitu. Dia juga paling mereka sesali itu satu, kenapa ada tato salib di sini yang menurut mereka itu menunjukkan kekristenan padahal sebenarnya tidak. Cuma mungkin gambarnya seperti itu. Dan kedua, kenapa nggak buat sekali besar aja katanya gitu. Udah ada lampu hijau, Bre. Bang buat besar aja Bang. Yakuza punggung Bang. Iya. Aku nggak mau nambah lagi lah. Nah, aku rencananya aja, tiap aku nambah umur setahun, aku buat satu. Oke. Aku 25 sekarang. Dan tato di sini kayak 22 atau 23, lupa aku. Oh terakhir. Iya, Terakhir. 22 biji atau 23. Rencananya ikut ngumur setahun tambah satu. Iya. Cuman setelah berkeluarga nanti kalau mau buat baru aku buat lagi nanti. Rencana apa Bang? Apa? Foto anak, istri, ya. Anak aja. Nggak juga lah, mungkin ya foto-foto ya biar kayak keren lah, kayak orang foto mama, foto bapak. I love mom. Bang, kenapa sih orang Cina ini banyak kaya Bang? Iya dong, kita Itu lihat. bener, Bang. Yang kita tahu nih banyak orang Chinese Iya. kaya. Sama di ruko tinggal. Iya. 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 Aku tinggal di ruko juga, Bin. Aku juga. Iya. Sama aku juga. Sebenarnya apa ya? Enggak lah. Di luar sana banyak kok orang di luar non. Kebanyakan. Ya kebanyakan mungkin kita nggak tahu, mereka oke rezeki kita beda-beda. Mungkin dari giatnya dulu dia kerja sama orang dan orang yang mempekerjakan itu melihat oh anak ini bagus gini kono, mungkin dikasih modal atau dikasih tahan untuk melanjutkan gitu. Kan semua kepercayaan aja ya. Kan kita juga sering juga kita lihat toko-toko elektronik yang punya Cina di ruko tapi pekerjaannya nggak Cina juga kan. Iya. Nah, mungkin yang aku tahu, yang aku nilai dari Cina sendiri itu kadang ya selagi kepercayaan itu masih ada ya nggak kita manfaatkan isi bahasanya, lebih kita ya udah sih nggak usah kita buat macam-macam, jangan sampai offset. Kalau itu ada offset mau sekalipun mereka juga udah bodo amat gitu, udah lah lantak lah sama aku bilang, aku udah kasih kau sejauh ini tapi kau kayak giniin aku gitu. Tuh. Tapi yang aku nilai dari dulu kan kayaknya orang ya maksudnya orang Cina nih orangnya kan pekerja keras, ya kan Bang? Ya mungkin Gigih lah. dengan Terus duit. iya orangnya mungkin masa bodoh kali ya. Betul. Iya Ya, kan sih. cuman ya Ya yang pribadi aku nggak suka ya kadang perhitungan kali. Ya tidak salah. Ini materi loh. Ini kan soal duit. Duit itu emang apa-apa kita butuh duit. Sensitif ya. Cuman ya kadang ya perhitungan kali sih jangan sampai lah. Kita kan kadang kita terlalu perhitungan sampai nggak mikirin kita nih rupanya nutup rezeki orang gitu kan. Nah, betul kan ya? Setuju bang. Setuju. Mungkin itu bukan hal-hal yang besar, hal-hal sepele aja gitu. Kita sampai lupa, kita terlalu perhitungan, tapi rupanya ada orang di bawah kita yang nggak, yang tutup jalannya. Berarti kalau secara pemikiran abang kayak ketika abang mau menolong orang itu berpikir rezeki itu bakal timbul ke abang lagi gitu itu maksudnya. Itu pemikiran yang nggak bisa kita patokan sih. Cuma yang penting kita tahu aja dalam hati. Jangan sampai kita tiap bantu kita berharap hari ini nggak ada macam-macam jalan, hari ini nggak ada belanta, hari ini ada apa, itu kan nggak tahu, itu yang atas yang ngurus. tapi mungkin Deadly punya deh. Sana Enggak Jackie dong. Chan. mungkin sebelum Kebaikan yang kita tumpuk belum tentu langsung
ada hasilnya gitu kan. Mungkin harus 100 kali kita tumpuk baru ada satu kebaikan yang dapat ke kita, ya nggak tahu, ataupun nggak dapat sama sekali karena emang hidup kita tuh kayak gitu, nggak tahu juga. Bener sih, setuju sih. Aduh, anjing Dinolong tuh nggak harus mengharapkan emang ya. Mengharapkan. Cuman kan Mungkin dari segi parkir, kadang kan kita juga kita kasih 5.000, kadang kita berharapnya tukang parkirnya ya makasih bang ya, atau niatan ngasih kembalian kan itu kita enak liatnya. Ya udah kadang kita juga mikir adalah 5.000 ya bang, nggak apa-apa kan. Sebatas itu sebenarnya udah cukup gitu. Iya. Iya. Apa sih susahnya kita bawa mobil? Masa 2.000 ya kadang mentang-mentang punya tempat sendiri nggak mau bayar. Ya 2.000 kita sama 2.000 mereka artinya kan beda. Nggak, iya kan? 2.000 mereka mungkin mereka ada 10.000 kurang 2.000 lagi untuk beli makan. Padahal 2.000 kita nggak pakai pun kita masih ada 1 juta di atas. Itulah contohnya. Nah, tuh. Oke kan. Besok ikhlaskan aja. Iya. Ya. Mau kayak apapun ya nggak mungkin juga parkir 10.000 tiap hari kan. Kita kan tekor juga. Cuman Pindah 5 tempat aja 50.000. Maksudnya sesekali boleh. iya, sekali boleh. Iya sih. Kita kan membeli lebih itu juga bukan berarti kita memanjakan mereka siapapun itu. Iya. Selama mereka ada tata krama untuk ya seperti aku bilang tadi kan udah cukup senang buat di hati kita gitu. Iya. Walaupun masih ada orang kayak gini. Kadang kita kasih lebih pun langsung diambil aja, suka hati ada terlanjur kayak mana lagi gitu kan. Karena ada juga bang orang yang kita beri ini nggak tahu diri. itu banyak tuh. Itu banyak kali tuh. Kenapa? Miskin akal ya. Banyak tuh. Gimana bang? Gimana banyak. Duitnya banyak, cuman akalnya tuh miskin. Balik lagi ke semalam Bre. Ada yang kaya hati, kaya pikiran, ya kan kaya sikap, duit, kaya duit. Cuman ya mungkin dari segi yang aku pelajari ini, aku ngelihat perbandingan aku dari teman-teman aku lain, aku nih kayak gini loh orang tua aku. Ya, dia bilang berada mungkin berada. Cukup makan lah, kita ngomong kaya ya. Cukup makan, bisa jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana, kendaraan juga udah oke, gini kono, gak usah mikirin gimana ya kali. Aku tatoan pun gak usah mikirin kerjaan, orang tua kan ada, tinggal lanjutin gitu kan. Kalau Itu lah kasarnya. bersyukur apa yang ada lah gitu kan. Terus dibanding yang lain, kok orang nih ada duit kok kayak gini kali kadang kan. Kebukaannya dari contoh-contoh circle aku juga gitu. Ya aku beranggap mereka seperti aku, rupanya tidak gitu. Yang seperti aku nih bukan harus seperti aku ya. Aku seperti ini juga seperti rata-rata kebanyakan orang gimana gitu. Dan dari situ juga abang belajar Iya. ya. Kan banyak juga orang-orang OKB sini. OKB apa? Orang kayak baru. Iya, orang kayak baru ya. Tapi masih nggak gengsi kan bang naik motoran bang? Enggak juga. Nah, kira ya. Iya. Karena teman kita ada yang gengsi naik motor. Bang. Kuliah Itu kan. juga aku ada. Kadang kayak Aku kadang makan sop kambing ya jalan dia. Sop kambing tuh sama kawan-kawan minoritas aku juga. Dilihatnya aku, karena mungkin setelah aku kayak gini, kadang dilihatnya emang bisa makan sop kambing? Kan pantai aku bilang. Pantai aku bilang, aku makan sop kambing. Emang apa aku bilang? Nggak gatal-gatal juga badan aku kan makanan juga. Tuh kalian merasa gimana kali kalau aku makan sop kambing? Kan kadang lucu yang kayak gitu. Udah sama aja ya. Iya. Kalau udah enak ya. Iya. Apa harus minoritas mayoritas? Dimakan ya bang kan? Betul. Tapi pernah nggak sih bang? Kayak abang ngerasain, wah anjing anak ini rasis atau gimana? Pernah ngerasain rasisme nggak sih bang? Ngerasain rasis secara langsung mungkin Suku atau agama? tidak, tapi dari konsep bercanda itu kita harus paham juga lah kadang. Bercanda itu udah pasti sering lah gitu. Itu wajar loh. Nggak, apa yang mau kita sakit hati kan? Masa kita perlu sakit hati yang seperti itu untuk kehilangan ya kawan gitu. Itu pribadi aku ya. Mungkin kalau ada orang yang dibahas seperti itu sakit hati wajar. Cuman pribadi aku dari seperti ini gitu ya, bodo amat gitu kan. Selama tidak menyentuh ya satu orang tua atau gimana itu enggak masalah lah gitu. Ada aja, ada batasnya. Selama nggak lewat batas. Iya. Mungkin sering juga diajak kayak matanya dikit nih ngambilnya kayak gitu kan, kayak gitu kan. itu wajar tuh. Iya. Ada aja Pernah gitu. Bang? Pernah. Ada aja gitu. Berkecil hati nggak bang? Enggak juga ah. Makanya tadi konsepnya tadi bre. Nah bercanda. Iya kan bercanda tahu orangnya gimana ya. Orang-orang Pelan-pelan lah ya kan dari sini kan kita Mudah-mudahan ajak nonton nih kan, Iya. bisa ngambil. Kalau buatan baik itu nggak ada mandang mayoritas Iya, minoritas. ras, suku, Ras, serah, suku, agama. agama. Sama orang tua Sama lah, kok. orang tua nomor satu. Kadang kan banyak orang kuliah di luar nih merasa kebebasan, kawan pasti nomor satu. Apapun cerita itu yang kurasakan. Nah, ada cerita kawan nomor satu, orang tua nomor dua. Karena yang ada di situ buat kita cuma kawan kita sendiri terus.
Karena kadang bawa atmosfer lagi pengen curhat ada mereka kita nganggap mereka baik padahal di belakang dia ngomongin kita kan kita nggak tahu. Itu aja, mau usaha mau pacar istri atau apa semua restu orang tua kan, itu aja ya. Mantep banget ya. Jadi intinya nggak usah rasis lah Bre, Iya, kan? Kita juga udah nongkrong bareng sama Bang JP. Iya, sesuai ini. Bahasanya bukan rasis itu terlalu mendalam. Mungkin tidak usah terlalu Membedakan. Melabelkan. Label ya. Berarti no difference. Iya. Iya kan? Iya. Tidak harus membeda-bedakan. Iya kan? Enggak gitu juga sih. Apapun tuh sukunya, agamanya, Iya. Kaya miskin. kayak miskin, matanya juga nggak apa. Iya Oh, benar iya. sih. Banyak, mau Mata sedikit. lebar, Iya. sipit, sipit, Sama hitam, semua. putih. Iya, sama semua. Ya Jangan. kan? Bineka Tunggal Ika. Yes. Apa Walaupun tuh? berbeda, tetap satu juga. Iya. Iya, oke. Terakhir Bang ya. Xiao gue xian jiao. Pantai kau. Itu Bang, tepuk tangan tuh Bang. Itu apa? Coba. Ah, masa Abang nggak tahu? Iya, coba. Tahuan. Xiao gue silan jiao. Apa tuh artinya? Kalau Nihoma tahu dong Bang. Ya, mah tahu kan. Nihoma. Kayak kulang nih Bang ya. Suyo tunggu dulu. Sui gui yisilan jiao. Lanjiao tuh apa ya? Lanjiao. Yisilan jiao. Yisilan jiao. Boleh aku lihat. Tulisannya apa? Boleh. Boleh aja. Ganti saya. Yang paling terakhir. Paling bawah. Paling bawah. Oh pantai, nggak tahu aku. Kayak nggak tahu aku sumpah. Masa Nggak tahu aku. Apa artinya? Kapan pindah agama Islam? Itu artinya. Ya. Thank you Bang, udah mampir ke Soju Podcast. Yoi. Udah sharing juga tentang masalah pribadi, ya. pengalaman. Banyak kita dapat ini ya, dapat masukan lah ya yang jokes. positif ya. Jadi Bang, kami respect asli Iya. dari pemikiran Abang. Iya. Karena jarang sih Bang pribadi kayak Minoritas. terbuka gini ya. terbukanya Kan? dan berdamai kayak gini. Iya. Bahkan aku baru tahu Bang sempat sekolah di pesantren Tadi. dulu. Iya. Ya ibarat pesantren tadi ya. Oke. Kalau mau yang di rumah mau ikutin nggak apa-apa. Ya. Pasti bagus. Pasti bagus. Pasti bagus. Yakin. Iya. Pasti bagus. Ikutin Bang ya. Iya. Ikutin Bang ya. Ya. 1, 2, 3. Asyhadu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan Soju Podcast. Nantikan video-video atau podcast selanjutnya. We will always accompany you. Let toast and cheer. Cheers Bang. Thank you Bang Jepri ya. Thank you, Bang. Thank you Bang. Thank you Bang. Bye.